kayak maju mundur cantik itu kan beberapa anggota DPR kita juga memperagakan itu. Jadi buat aku satu isme yang memang terjadi hari ini di negeri ini yang tanpa aku sadari, mau sadar nggak sadar, mau nggak mau yaitu sudah memasyarakat. Dan aku juga kadang-kadang ini kan aku iseng, aku kan spontan, akhirnya menjadi konsumsi umum, konsumsi publik gitu. Sony butuh kacamata, tapi karena dia mungkin belum pernah memeriksakan, jadi mata yang sebelah kanan juga ada penurunan fungsi penglihatannya, tapi tidak separah yang kiri. Usai menjalani pemeriksaan mata, Sony pun menghampiri sang ayah yang dengan setia menemaninya. Kepada sang ayah, Sony pun menceritakan apa yang dialaminya selama pemeriksaan. Sakit nggak? Ada yang ininya nggak disuntik kan? Enggak. Ini Nggak sakit. oh nggak sakit. Nomor apa aja yang tadi? Nomor berapa tadi yang dilihat ini? 3, 8, 4, 5, 1, 7. Gede nggak sok? Nomornya gede nggak tadi? Gede atau kecil tadi pakai kacamata nomornya? Nomor 7-nya gede? Kecil. Pak, yang pakai hitam nggak kelihatan. Yang mau buka kelihatan. Udah nggak kelihatan nih? Ini. Hah? Itu buat lihat nomor. Bisa baca kan? Biar bisa baca. Jadi kalau ini kan ini kecil, jadi abis yang lihat nih ntar hurufnya gede. Mbak. Tidak. Bapak mobil aku boleh nggak sepeda putih? Pakai. Pak, bapak putih bawa mobilnya jangan? Iya bisa, mau mobil ntar bapak tarik pakai petang. Enggak, Pak, bapak bisa nggak bawa mobil? Bisa, tarik sama ini. Jangan, bisa nggak bawa mobil? Ya, Pak, bawa aja. Penting. Iya, ntar bapak bawa. Nanti tarik rapi ya, bapak tarik ya. Ya. Apa namanya? Sony itu apa namanya? Nah, matanya udah bisa ngeliat lagi belum Sony setelah diobatin? Bisa. Udah jelas. Enakan nggak? Enak lah. Ada rasa takut nggak tadi Sony pas diperiksa? Hah? Takut nggak tadi diperiksa? Enggak. Hasil dari pemeriksaan tersebut, selama 2 bulan ke depan, Sony pun harus menggunakan kacamata untuk menurunkan kadar minus matanya. Tidak hanya itu saja, Sony juga harus mengkonsumsi sejumlah obat-obatan yang diberikan oleh sang dokter. Dan seolah menyadari bahwa dirinya sudah harus mulai akrab dengan kacamata, Sony pun berkeliling melihat-lihat sejumlah kacamata minus yang dipajang di dalam etalase pasca menjalani terapi dan pengobatan mata. Kamu beli mata, takut mata sakit. Sony mau pakai yang frame yang apa? Ntar, Oh belum. Periksa dulu ya. Sudah. Bapak mata ini, Pak. Nih, Sony mau coba ini nggak? Ini frame-nya lentur. Saya gini nih. Tuh. Jadi nggak patah. Tuh. Ditekuk, aman. Nanti ini dipotong. Nah, disesuaikan panjang telinga. Mau coba nggak? Nggak. Nggak suka? Ini dewe nih. Itu yang cewek modelnya. Ini ada warna hitam. Biru ada. Yang warna wanita. Ini mata sakit. Bilang. Ini mata. Gimana tadi periksa matanya Sony? Diapain aja cerita. Bentar. Hah? Diapain aja tadi di dalam. Ini aja. Foto. Terus? Hah? Ditetesin free nggak? Enggak. Dikasih obat tetes ya? Kayak gimana? Tetesnya gimana? Enggak tahu dah. Dokternya baik nggak? Baik. Baik, diapain aja sama dokter? Gini. Terus? Ini mata. Terus? Enak nggak? Enak. Lihat apa aja tadi Sony pas dikasih kacamata? Hah? Lihat apa aja tadi? Angka. Soalnya takut nggak? Mata top. Ini. Terus Kelihatan. disuruh lihat angka. Iya. Bisa nggak Sony? Takut nggak Sony? Enggak. Nggak takut? Alatnya kayak gimana, gede-gede ya? Iya. Kayak gimana? Tapi Tadi dikasih tetesan perih nggak Gi? Enggak. Nggak perih. tapi jelas nggak tadi pas dikasih kacamata kelihatan jelas nggak yang dilihat? Enggak ada. Baca huruf. Bisa baca huruf. Bisa ada.
Terus apa tadi kata dokter? Hah? Suruh balik lagi nggak? Baik. Balik lagi ke sini kapan? Nggak ada dah. Nggak tahu. Agak. Tapi Sony pengen sembuh nggak? Hah? Mau? Beli kacamata ya? Mau ke anak. Apa katanya? Disuruh pakai kacamata. Iya ikutin makan mata. Terus? Tuh. Mau beli kacamata yang kayak gimana ya? Kayak Batman. Iya. Iya. Mau nggak Sony pakai kacamata? Hah? Mau nggak pakai kacamata? Mau nggak? Bagus ya. Bisa doain ya. Supaya Sony cepet sembuh. Embuh. Biar bisa menghibur pemirsa lagi. Kalau ini. Biar ganteng. Hah? Biar ganteng. Yang ganteng. Biar bisa baca. Saya bisa baca. Siapa yang tak mengenal sepak terjang penyanyi sensasional Syahrini? Kerap tampil dengan penuh sensasi, terlebih jargon-jargon miliknya yang terkadang menjadi trendsetter. Seperti apa Syahrini menyikapi penghargaan yang diberikan kepada dirinya semalam atas kiprah dan keeksistensiannya di media sosial? Lalu bagaimana dengan sejumlah haters yang kerap membulingnya? Benarkah bagi Syahrini, orang-orang tersebut adalah fans sesungguhnya? Kalau saya suka mundur, cantik. Jadi ini adalah kategori female singer di penyanyi terbaik di sosial media, prominent figure with positive sentiment in social media. Jadi memang hal-hal yang positif, banyakkan positifnya dibanding negatifnya di sosial media. Apapun bentuknya, orang-orang mengapresiasikannya. Sering bilang, tidak ada haters dalam kamus hidupku karena aku orangnya selalu positive thinking, jadi makanya haters are a truth lover. Jadi haters itu adalah fans sejati. Jargon-jargon yang dilontarkan Syahrini pada awalnya memang terasa nyeleneh, tapi seolah memiliki kekuatan tersendiri, banyak publik yang justru terbius dan meniru apa yang dilakukan oleh mantan rekan duet Anang Hermansyah ini. Padahal ucapan yang kadang terasa bombastis dan sensasional itu terucap secara tidak disengaja. Maka tak salah bila Syahrini menyebut video maju mundur cantiknya menjadi isme baru di negeri ini karena anggota dewan pun sampai-sampai ikutan latah menirukannya. Lantas setelah sukses dan heboh dengan jalan maju mundur cantik, apa lagi yang akan dibuat oleh Syahrini? Yang penting kan positif, memberikan hal-hal yang menggembirakan orang banyak, menyenangkan berbagai macam kalangan ya. Ini kan kayak maju mundur cantik itu kan beberapa anggota DPR kita juga memperagakan itu. Jadi buat aku satu isme yang memang terjadi hari ini di negeri ini yang tanpa aku sadari, mau sadar nggak sadar, mau nggak mau yaitu sudah memasyarakat. Dan aku juga kadang-kadang ini kan iseng, aku kan spontan, akhirnya menjadi konsumsi umum, konsumsi publik gitu. Tak kalah hebohnya dengan Syahrini, suasana bahagia tengah menyelimuti kehidupan Ivan Govinda. Genap berusia 27 tahun, penyanyi dan musisi berbakat ini mendapat surprise party dari teman dan juga sahabat. Ivan tak menyangka di hari ulang tahunnya kali ini menjadi momen yang penuh kejutan. Dan kejutan itu terasa begitu istimewa karena yang menyiapkannya adalah Aurel Hermansyah, putri penyanyi dan musisi sekaligus anggota Dewan Anang Hermansyah. Aku lagi mau kasih surprise buat Kak Ivan. Suasana gembira seolah berpadu dengan degup kebahagiaan di hati Ivan. Semua yang hadir termasuk Anang dan Ashanti serta rekan-rekan Ivan larut dalam lautan bahagia. Lantas benarkah memasuki usia ke-27 adanya pendamping menjadi doa khusus bagi Ivan? Maria dan Govinda, terima kasih untuk musik dan Ligo yang udah right. Mudah-mudahan lihat di umur yang baru di depannya
saya dan ibu sudah bisa memberikan manfaat yang lebih buat istri dan ibu. Doa terbaik dan usaha terbaik Messi ke Amin.